Dan mereka yang saat ini memegang teguh terhadap agamanya, memperjuangkan penegakan syariat Allah Subhanahu wa taala agar tegak di muka bumi ini, kal qabid 'alal jambi, seperti memegang bara api. Hilal muda datang mengerangi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian Embun pagi kali ini kita kembali membahas kitab Riyadhus Shalihin, masuk bab as-sabr, di mana as-sabar itu merupakan upaya kita menahan diri dari segala kesulitan, dari segala kemudaratan, karena semata-mata lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, perkokohlah kesabaran kalian, bersiap siagalah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kalian mendapat atau menjadi orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama mendefinisikan kesabaran itu meliputi 3 hal. Yang pertama itu adalah as-sabru fit ta'ah, kesabaran di dalam mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah, kesabaran menahan diri untuk tidak melaksanakan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga itu adalah as-sabru indal musibah, kesabaran menghadapi musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait dengan kesabaran yang pertama, yaitu as-sabru fit ta'ah, kesabaran di dalam mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah diajarkan oleh Rasulullah, sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Kita tengok saja sahabat Bilal bin Rabah, demi mempertahankan agamanya, menjaga keyakinannya, beliau rela diseret di tengah padang pasir, ditindih dengan batu panas dengan harapan mati kepanasan atau kehausan. Tapi apa jawaban Bilal bin Rabah? Beliau tetap mempertahankan agamanya dengan kalimat ahad, ahad, ahad. Demikian pula kita tengok bagaimana keluarga Yasir. Begitu mereka disiksa sampai meninggal, sampai syahid, mereka tetap mempertahankan keyakinannya, mempertahankan agamanya, karena semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesabaran di dalam menjalankan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala itu dituntut di masa Rasulullah, juga di masa kita saat ini. Apalagi di masa kita saat ini, di mana sistem-sistem yang terjadi adalah sistem yang jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka
yang berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Allah. Mereka yang memperjuangkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala saat ini kadang dikriminalisasi, diintimidasi, dianggap sebagai aliran radikal, bahkan bisa ditangkap. Itu adalah sesuatu yang terjadi di akhir-akhir ini. Zaman itu atau kondisi itu sebetulnya sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah dahulu pernah menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, nanti di tengah-tengah manusia akan ada satu zaman, as-sabiru fihim 'ala dinihi, mereka yang bersabar atas agamanya, kal qabid 'alal jamri, seperti orang yang memegang bara api. Dan mereka yang saat ini memegang teguh terhadap agamanya, memperjuangkan penegakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala agar tegak di muka bumi ini, kal qabid 'alal jamri, seperti memegang bara api. Itulah kesabaran yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sabru fit ta'ah, khususnya di zaman saat ini. Kemudian yang kedua, as-sabru 'anil ma'siyah, kesabaran untuk tidak melaksanakan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita bagaimana kesabaran kita untuk menjauhi kemaksiatan ini, di mana Rasulullah dahulu pernah diuji oleh Allah dengan tawaran kekayaan, dengan tawaran wanita, dengan tawaran kekuasaan. Apa kemudian jawaban Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya am, law wada'a asy-syamsa fi yamani wal qamar fi yasari ala an adruka hadzal amr hatta yadhhirahu Allahu au ahlaka fihi ma taraktu. Wahai pamanku, jikalau kau letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, niscaya aku kan tidak meninggalkan dalam dakwah ini, syiar Islam ini, atau aku binasa karenanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tawaran kekuasaan, tawaran wanita, tawaran harta, itu pun juga berlangsung saat ini. Banyak para penguasa yang berjatuhan, banyak para tokoh yang bergelimpangan ketika dia ditawari kekuasaan, ditawari kekayaan, kemudian dia berani meninggalkan keistiqomahannya terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, berani menjual agama-agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi sehingga saat ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu tidak menimpa diri kita, sehingga kita bisa bersabar menghadapi kemaksiatan semacam itu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bentuk kesabaran yang ketiga itu adalah as-sabru indal musibah, kesabaran ketika kita ditimpa oleh musibah. Sebagaimana yang terjadi saat ini, kita ditimpa wabah corona, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah akan timpakan kepada manusia dengan sesuatu berupa rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Kemudian Allah memerintahkan, wabasyiris sabirin, bersabarlah, berbahagialah orang-orang yang sabar itu. Kita diperintahkan untuk bersabar
atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ujian itu senantiasa dihadirkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkata, "Amanna, saya beriman ya Allah," padahal belum diuji oleh Allah. Dan salah satu ujiannya itu adalah ujian berupa penyakit, rasa takut, rasa lapar dan segala macam itu, sebagaimana saat ini yang kita alami. Namun dari segala macam ujian itu, segala macam godaan itu, segala macam siksaan itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, karena innallaha ma'as-sabirin. Allah akan senantiasa mendampingi orang-orang yang sabar. Cukuplah bagi kita menyerahkan urusan itu kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah makna kesabaran. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dan melaluinya kesabaran ini dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.